Habib sebenarnya ya sebagai influencer tuh di endorse tuh masih banyak brand-brand lain yang lebih halal gitu ya Habib ya. Kenapa malah Iya. promosinya judi online gitu ya? Na'udzubillah min dzalik, Masya Allah. Tapi Iba mau nanya nih Habib ya, Baik. kalau misalnya nih ada orang yang dikasih rezeki tapi kalau maaf ya bukan nyontohin ibu tadi ya, Iya. tapi kayak ngerasanya, duh kok sedikit banget sih, kok cuma segini-gini doang sih, lebih dong kan aku keperluannya banyak, kok dikasihnya cuma segini gitu. Merasanya kayak nggak cukup terus, kayak kurang bersyukur itu Tamak gimana? ya. Oh tamak. Tamak. Nah itu apakah cara untuk setan itu masuk dalam hati kita Habib? Mohon Baik. penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah memang urusan dunia ini bikin orang lupa. Maka ada kalimat tamak ini salah satu sifat yang sangat dibenci. Dan orang yang punya sifat namanya tomak, dalam bahasa Arab itu tomak. Kalau kita sering nyebutnya tamak, tapi tomak. Tamak ini Masya Allah salah satu penyakit yang sangat dibenci oleh Allah. Dan sangat tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan salah satu yang menyebabkan pintu neraka dibuka bagi orang tersebut kalau dia punya sifat tomak. Ya. Dan tomak ini bikin orang itu lebih cinta kepada dunia. Dan sangat-sangat berbahaya dan bikin setan itu lebih menggoda kepada orang yang punya sifat tomak. Berkata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan orang tamak itu diibaratkan bukan lebih kotor, lebih buas daripada serigala. Sampai Nabi mengatakan tidaklah serigala itu didatangkan kepada dua serigala, didatangkan kepada seekor kambing, serigala yang sangat lapar. Bu, kalau serigala lapar, kalau lihat kambing diapain? Ibu-ibu sudah minum obat? Ya. Nih kalau serigala lapar, dikasih unjuk kambing, diapain itu kambing? Diapain itu kambing? Lihat, dua ekor serigala lagi lihat satu kambing, itu belum dikatakan berbahaya. Lebih berbahayalah manusia yang tomak, yang ketika dia rakus ingin mengejar dunia, dan dia pengen dapat itu dunia, pengen dia ambil semuanya, itu lebih berbahaya daripada dua ekor serigala dihadapkan dengan satu ekor kambing. Serigalanya lapar. Nabi itu pernah lewat ibu, Nabi itu pernah lewat di kotak sampah. Nabi lewat di kotak sampah. Nabi tunjuk isyarat kotak sampah yang bau lah. Apa kata Nabi Muhammad? Hadhid dunya. Ya, kata Nabi ini sampah nih, kata Nabi hadhid dunya. Orang banyak ngejar dunia. Makanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ini buat orang-orang yang tamak, buat diri saya pribadi juga kita harus, ini bukannya berarti kita ceramah kemudian kita lebih pintar, lebih bersih, enggak, kita lebih kotor. Ini mengingatkan perkataan ulama imam ini mengatakan, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ajibtu liman amila lidari dunya wa taraka darul baqa. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, sungguh heran sama orang yang ngejar dunia, tahu itu sampah. Dunia itu akan hancur, hancur sebanyak-banyak kita punya dunia, kiamat itu hancur. Meninggal belum tentu ahli waris kita itu yang mewarisi dunia tersebut doain kita. Kirimin kita doa, belum tentu. Maka dikatakan sangat heran kepada orang yang ngejar-ngejar dunia, sampai apa akibatnya? Taraka darul baqa, mereka meninggalkan rumah yang kekal bersama Allah. Gara-gara tamak dengan dunia. Na'udzubillah ya. Jadi memang itu ya Ustaz Habib ya. Dunia itu cuma sementara, yang kekal ya Sangat di akhirat. sementara. Kita kadang suka lupa sih ya. Ibel yang suka Allah. lupa. Habib, ibu-ibu mah enggak ya Bu ya. Masya ibu-ibu Allah sih di sini nggak mah pernah solehah lupa, semua. nggak pernah sedikit. Ya. Makasih banyak Habib Sama-sama. atas penjelasannya, luar biasa ya. Dan sekarang biasanya kan jamaah yang bertanya sama Ustadz ya. Tapi sekarang ini ada Ustadz yang mau bertanya sama jamaah. Ayo jamaah udah pada siap belum di sini ditanya sama Ustadz? Bel, pokoknya kali ini saya mau lihat siapa yang paling deg-degan. Oh yang paling deg-degan, silakan ini mic-nya. Saya tunjuk ya. Ayo siap-siap ya ibu-ibu semua ya. Wah, ini ibunya. Silakan ibu berdiri. Iya, silakan menghadap ke kamera. Ya, udah. Silakan. Loh,
Bukan, Ustadz yang nanya dulu ke ibunya. Saya mau nanya dulu. Perkenalkan namanya. Oh iya, Ibu siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya warahmatullahi Siti wabarakatuh. Maimunah. Oh, Siti Maimunah. Ya dari Depok. Iya. Munaro. Beda. Beda Ustadz. Pertanyaannya, Bu, kenapa kita dilarang untuk terlalu cinta terhadap dunia? Masa dong Ustadz tidak boleh cinta dunia? Kalau saya cinta suami dan anak termasuk cinta dunia. Ini tunggu dulu, Ustadz bertanya ke Ibu. Iya. Ibu bertanya lagi ke Ustadz. Oh iya juga sih. Jadi Bu. jawabannya di mana? Gini, mau tahu nggak, Bu? Iya. Bisa jadi itu jebakan. Oh jebakan ya Ustadz? Iya. Iya. Bu, kalau suaminya meninggal, ibu juga mau mati. Enggak dong Ustadz. Berarti ibu nggak cinta suami dong? Ya cinta sih. Nggak ada habis-habisnya dia. Iya. Saya jelasin aja deh. Silakan Ustadz. Izin Nabi dan Ustaz Sam. Ngotot juga dia. Kepada semuanya, salah satu pintu masuknya setan adalah terlalu cinta terhadap dunia. Gara-gara dunia, gara-gara harta, tahta, wanita. 1, 2, 3. Tata wanita. Gara-gara dunia menyebabkan dia lupa dengan Allah. Gara-gara jamaah. Yeay. Gara-gara dunia sehingga akalnya tertutup. Sehingga dia tidak lihat siapa saudaranya, siapa orang tuanya. Gara-gara dunia dia menuntut orang tuanya. Bahkan ada yang menuntut suaminya. Di sini aja ngomong begitu. Di rumah pasti nggak begitu. Kayak tadi yang sebelum kita break tadi. Ada yang nggak puas dikasih belanja sama suaminya. Mana orangnya itu tadi? Jamaah. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Kecintaan terhadap dunia sehingga lalailah dia. Maka setan menggoda dengan cara apa? Memberikan angan-angan. Setan menggoda dengan apa? Membisikkan keraguan-raguan. Setan menggoda dengan cara apa? Membuat orang lupa lalai. Sehingga gara-gara dunia ketinggalanlah sholatnya. Gara-gara dunia sehingga tidak sholat. Itu. Nggak boleh lalai Nggak ya boleh Ustadz lalai. ya. Disebabkan karena dunia. Jadikanlah dunia ini sebagai alat untuk mengingat Allah. Betul, seperti tadi yang Ustadz Syam bilang ya, apa yang Iya. kita lakukan di dunia tuh untuk akhirat nanti. Untuk akhirat sebagai jalan. Terima kasih Ustadz atas Iya. penjelasannya. Nah sekarang kita gantian, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Jadi kita beri kesempatan nih untuk jamaah yang ada di studio mau bertanya sama Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Habib. Boleh diangkat aja tangannya siapa? Ini nih ibu di sini paling ujung nih. Ibu silahkan mau bertanya sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winda Yuningsih dari Majelis Taklim Al-Hikmah Depok. Di sini saya izin bertanya pada Ustadz Syam. Siap Ibu, silahkan. Bu, jangan goyang-goyang, nanti Bu jatuh. Ibu hati-hati Bu, agak Ya, gini dikit. izin bertanya Ustadz, pujian untuk orang lain itu yang baik dilakukan apa ya Ustadz? Memuji orang lain, oke? Iya, tapi kadang-kadang orang yang dipuji dan merasa dirinya ini paling benar dan besar hati. Apakah justru bisa menjadi pintu untuk setan dengan mudah masuk ke dalam hatinya Ustadz? Gitu. Yang mana bagus, besar hati atau kecil hati? Besar hati. Ya, terima kasih Siap. Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadang gitu ya Ustadz ya, kita kadang suka gitu memuji orang lain. Tapi kalau orangnya itu berbesar hati malah merasa dirinya paling hebat itu bagaimana Oke, Ustadz? baik. Silakan penjelasan. Terima kasih Kak Ibel, guru kami Ustadz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 49.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Allahumma arhamna bil Quran. Pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia yang keenam adalah dengan melalui jalur pujian. Orang yang senang dipuji, subhanallah. Maka Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwasanya setidak-tidaknya ada 6 keburukan daripada pujian dan yang dipuji. Ada 4 keburukan bagi yang memuji dan 2 keburukan bagi yang dipuji. Subhanallah. Di antara yang 4 ini kalau kita bisa simpulkan jadi 1, maka keburukan bagi yang memuji sudah tentu ketika dia memuji ada kebohongan atau minimal tambah-tambahan bumbu-bumbu dalam pujiannya. Subhanallah. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memuji orang lain sedangkan yang dipujinya itu tidak ada pada orang tersebut, maka itu termasuk menjilat. Tapi tidak memuji orang padahal orang itu pantas untuk dipuji, itu adalah bagian daripada kedengkian atau iri hati. Jadi mesti ada di tengah-tengah. Nggak boleh juga, aduh nggak usah saya puji deh, nanti dia besar hati. Nggak boleh juga. Kalau memang dia orangnya baik, silahkan puji. Kalau memang dia subhanallah orangnya saleh, kalau misalnya dia orangnya memang dermawan, silahkan memujinya. Tapi jangan sampai berlebihan sehingga dalam hati muncul pengen dibantu sama orang yang dermawan tersebut. Saya puji-puji, nanti saya dapat bagian juga. Oh jangan. Kenapa? Karena pada saat itu kata Nabi SAW, berhati-hatilah terhadap pujian karena engkau sedang menyembelih saudaramu. Jadi ada memang orang yang pantas dipuji, ada juga orang yang berlebih-lebihan dalam memuji. Maka kata Imam Al-Ghazali, keburukan bagi yang memuji, maka biasanya akan ada kebohongan di dalamnya, ada dusta di dalamnya. Tapi ada keburukan bagi orang yang dipuji. Apa keburukannya? Bisa jadi masuk yang pertama dalam hatinya al-kibar, kesombongan. Sedangkan tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun hanya sebesar atom ataupun sebesar biji zarrah. Maka dikatakan 1, masuk kesombongan. Yang kedua bisa jadi masuk dalam ujub. Apa ujub? Merasa diri lebih hebat, lebih amazed, lebih luar biasa dibandingkan orang lain. Maka ini adalah akibat daripada pujian tersebut. Maka harus proporsional. Ada orang soleh, silahkan memujinya. Ada orang baik, silahkan memujinya. Apalagi seorang orang tua terhadap anak-anaknya, silahkan puji anak kita, Bu. Jangan sampai kita tidak memuji anak, tapi kita memuji anak orang lain. Lihat tuh anaknya si Anu, lihat tuh anaknya si Anu, lihat tuh anaknya. Itu bisa membuat seorang anak menjadi down, tidak semangat lagi dalam hidupnya. Kenapa? Orang tuanya lebih memilih memuji orang lain, anak orang lain dibandingkan anaknya sendiri. Maka mesti proporsional dalam pujian tersebut. Jangan sampai pujian ini menjadikan sombong, jangan sampai pujian menjadikan ujub, jangan sampai pujian membuat terlena. Insya Allah. Masya Allah. Jadi segala sesuatu memang tidak boleh berlebihan. Betul. Ya Ustadz ya. Karena sekali berlebihan menjadi pintunya syaitan masuk ke dalam hati. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama, Ustadz Kak Syam Ibel. atas penjelasannya. Masya Allah tadi kita udah dengar banyak banget penjelasan dari Ustadz ya, dari guru-guru kita tentang bagaimana sih cara setan masuk ke dalam hati kita, dan masih banyak lagi penjelasannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.